Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Praktikum Manajemen 2. Kali ini kita masuk ke materi siklus hidup produk atau Product Life Cycle. Nah, apa sih siklus hidup produk? Sebelum kita masuk ke mind map-nya, kita harus tahu dulu nih, apa sih siklus hidup produk itu? Nah, siklus hidup produk merupakan tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai diperkenalkan hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Nah, jadi pada prinsipnya atau pada dasarnya ya, hampir setiap produk di dunia ini ya, itu mengalami siklus hidup produk. Tapi jangka waktu siklus hidup produk pada setiap produk tersebut tuh berbeda-beda. Ada yang cepat hilang, ada juga yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Apalagi kalau pada produk-produk yang orientasinya pada teknologi, kayak produk-produk elektronik, jadi kayak HP, komputer, TV gitu-gitu. Nah, mungkin banyak di antara kita yang kurang memperhatikannya. Namun itulah yang sering terjadi di kehidupan kita yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, mengerti dan memahami konsep siklus hidup produk merupakan suatu hal yang penting bagi setiap produsen untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Nah, sekarang kita masuk ke mind map-nya. Di situ ada 4 tahap ya. Yang pertama, tahap perkenalan. Tahap perkenalan sendiri itu juga ada 4 strategi. Untuk yang pertama, peluncuran cepat. Yang kedua, peluncuran lambat. Yang ketiga, penetrasi cepat. Yang keempat, penetrasi lambat. Oke, kita akan bahas untuk yang strategi pemasaran di tahap perkenalan dulu. Nah, di tahap perkenalan ini itu ada 4 strategi. Jadi manajemen itu dapat melaksanakan 1 dari 4 strategi tersebut. Untuk yang pertama, strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Peluncuran ini yaitu peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosinya tinggi. Jadi strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk itu, lalu harga yang diminta, lalu perusahaan menghadapi persaingan potensial dan untuk membangun preferensi merek. Nah, untuk yang kedua, strategi peluncuran lambat atau slow skimming, yaitu peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Nah, jadi tadi kalau di peluncuran cepat itu harga tinggi, promosinya juga tinggi, tapi kalau di slow skimming atau di peluncuran lambat itu harga tinggi, tapi promosinya rendah gitu ya. Lalu di strategi peluncuran lambat ini, strategi ini bila ukuran pasar terbatas, sebagian besar sadar tentang produk itu, lalu pembeli bersedia membayar harga tinggi dan persaingan potensialnya belum mengancam. Nah, lalu untuk yang ketiga itu strategi penetrasi cepat atau rapid penetration, yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Nah, strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk, sebagian pembeli peka terhadap harga, lalu terdapat persaingan potensial yang kuat, lalu biaya produksi menurun sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Lalu yang keempat, itu ada strategi penetrasi lambat atau slow penetration, yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Jadi kalau penetrasi cepat itu harga rendah tapi biaya promosi besar, di penetrasi lambat harga rendah tapi promosinya juga rendah. Nah, di penetrasi lambat ini
Strategi ini bila pasar besar mempunyai kesadaran yang tinggi tentang harga dan terdapat beberapa persaingan potensial. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap 2, yaitu strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Nah, di tahap pertumbuhan ini, pesaing baru mulai memasuki pasar. Jadi harga bertahan atau sedikit turun dan laba meningkat. Nah, menurut Kotler tahun 2009 itu sepanjang tahap pertumbuhan, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar selama mungkin. Jadi ada beberapa poin ya, kalau kalian bisa baca di buku, itu ada di halaman 53 ya kalau nggak salah. Itu ada 6 strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar. Nah, dalam tahap pertumbuhan perusahaan yang melakukan strategi perluasan pasar yang akan memperkuat posisi persaingannya itu tentu saja akan menambah biaya yang cukup besar. Nah, perusahaan dalam tahap pertumbuhan akan menghadapi pilihan antara pangsa pasar yang besar dan keuntungan saat ini yang tinggi. Lalu kita langsung masuk ke tahap ketiga aja, yaitu strategi pemasaran tahap kedewasaan. Nah, di tahap kedewasaan ini itu ada 3 fase kedewasaan menurut Kotler tahun 2009. Nah, yang pertama itu ada fase kedewasaan bertumbuh atau growth maturity, yaitu tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun dan tidak ada saluran distribusi baru. Yang kedua, ada fase kedewasaan stabil atau stable maturity, yaitu penjualan datar atas dasar per kapita karena kejenuhan pasar dan masa depan penjualan ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Lalu yang ketiga, ada fase kedewasaan menurun atau decaying maturity, yaitu penjualan menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Oke, untuk yang tahap ketiga sudah. Nah, lalu di tahap ketiga ini juga ada 3 cara yang bermanfaat untuk mengubah jumlah pemakaian terhadap suatu merek atau brand ya. Nah, untuk yang pertama, cara pertama yaitu ada modifikasi pasar. Nah, modifikasi pasar ini dengan konsep menarik perhatian orang yang bukan pemakai. Jadi memasuki segmen pasar baru dan merebut pelanggan pesaing. Nah, untuk yang kedua ada modifikasi produk, yaitu meningkatkan volume penjualan dengan cara memodifikasi karakteristik produk melalui peningkatan mutu produk, peningkatan ciri-ciri atau fitur-fitur produk, dan meningkatkan model produk. Nah, lalu yang ketiga ada modifikasi bauran pasar atau marketing program modification, yaitu dengan diskon harga, distribusi, iklan, sales, lalu personil penjualan atau personal selling ya, dan pelayanan. Jadi modifikasi bauran pasarnya itu di segi diskon, memberi diskon gitu ya, terus iklannya seperti apa, lalu pelayanannya ditingkatkan kayak gitu. Nah, lalu kita masuk ke strategi pemasaran tahap keempat, tahap terakhir ya, yaitu tahap penurunan. Nah, penurunan bisa cepat atau lambat karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan. Nah, menurut Arman tahun 2006 itu ada strategi bertahan dalam tahap penurunan yang tersedia untuk perusahaan. Yang pertama itu bisa meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Nah, untuk yang kedua, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. Yang ketiga, mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan.
Lalu yang keempat itu menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Lalu yang terakhir, melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang siklus hidup produk ya. Nah, sekarang teman-teman bisa menyelesaikan kasus pemasaran yang ada di buku halaman 54 ya. Materi siklus hidup produk cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.